Pepatah mengatakan bahasa adalah bagian dari sebuah kebudayaan. Nah, kalau kita bicara kebudayaan itu selalu berkembang mengikuti perkembangan atau kemajuan zaman. Nah, minggu ini kita menyaksikan bahasa Indonesia maju atau berkembang banyak dengan penambahan kosakata yang justru banyak membingungkan orang, yakni kata-kata atau istilah seperti harmonisasi, kemudian juga kontroversi hati, konspirasi kemakmuran yang entah apa maksudnya diucapkan oleh mantan tunangan pedangdut Zaskia Gotik, ini Vicky Prasetyo. Ngikutin nggak? Ikutin, Bang. Saya ikutin kemana-mana dia. Bukan kita TV. Karena TV memang mempertontonkan substansi-substansi yang ada dari pembicaraan-pembicaraan komunikasi oleh Vicky yang membuat kita jadi labil akan keadaan ini. Di mana masyarakat Indonesia yang madani Itu mah ngikutin. Kan Bang Rob cuma ngikutin apa enggak? Oh. Jawabnya iya. kita Berhenti sampai di situ. Gitu. ya itu aja. Nah, ini kita coba ikutin dulu untuk yang belum khatam ya dengan apa sih hebohnya si Vicky Prasetyo ini, apa sih yang diungkapkan di media massa kepada publik. Ini kita punya rekaman konferensi pers yang sudah pernah ditayangkan sewaktu Vicky Prasetyo mengumumkan pertunangannya dengan Zaskia Gotik. Coba kita lihat sama-sama. Ya, aku seneng musik gitu, walaupun kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih ya. Enggak, kita belajar harmonisasi dari hal terkecil sampai terbesar. Aku pikir kita nggak boleh ego terhadap satu kepentingan dan kudeta apa yang kita menjadi keinginan ya. Dengan adanya hubungan ini bukan menstatusisasi kemakmuran keluarga dia gitu, tapi menjadi confident. Tapi kita harus bisa mensiasati kecerdasan itu untuk labil ekonomi kita tetap lebih baik, dan aku sangat bangga. Tuh. Itu bakal calon kepala desa loh ya, di suatu desa yang nggak jauh tempat tinggal kalian kan? Ya. Saya pindah deh kalau gitu. Saya nggak mau labil ekonomi. Ini sekarang Bang Roni sebagai seorang antropolog melihat. Maaf Mas, lagi sholat, jangan diganggu. Jangan diganggu lagi sholat. Terusin Pak, Bang. Oh enggak. Sholat duduk. Amin. Nah, selesai. Amin. Yes. Saya orang yang patuh terhadap 5 waktu. Bagus. Ngomong-ngomong udah maghrib belum ya? Itu kalau istilahnya Vicky patuh kepada 5 times. 5 waktu. Time. Tapi sebenarnya kalau ngeliat gitu tuh yang saya lebih perhatiin daripada Vicky adalah yang di sampingnya, si Zaskia. Megang tangannya gitu sambil dia ngomong kayak gitu dengan segala macam yang ajaib. Aduh, saya mau kawin sama dia gitu. Aduh, gimana ini gitu. Tapi gimana Bang Roni kalau ngeliat ini fenomena apa sih? Kenapa dia sengaja apa enggak sih ngomong begini? Apa cuma cari perhatian apa memang mendidikan keluarganya begitu? Begini, saya bukan hanya antropolog tapi saya juga kriminolog. Kriminolog itu ilmu yang menggunakan berbagai disiplin ilmu. Bisa psikiatri, bisa antropologi, bisa dan kedokteran hakim dan sebagainya. Di dalam ilmu psikiatri itu disebut dengan megalomania. Ya, orang yang mengarang suatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, tapi dia kemudian menutup kelemahan-kelemahannya sendiri. Termasuk bicaranya, dia ingin menunjukkan pada publik bahwa saya jago bahasa Inggris, saya ahli politik, saya ahli juga ekonomi, semua istilah itu keluar semua. Tapi sayang sekali tidak nyambung. Nah, ini jadi masalah ya. Nah ini, gejala megalomania ini sebetulnya wajar saja dimiliki orang. Kalau tidak terus sering, antropologi fisik, ya ada ilmu namanya yang dipakai FBI sekarang. Namanya fisionomi, frenologi, dan ilmu bahasa tubuh. Fans berat Inul Pak, FBI. Bukan, dia Amerika ya. Amerika. Nah, saya ingin mendemonstrasikan. Ini Anda ini siapa namanya? Ajis itu, kalau lihat dari matanya menjorok ke dalam, coba akan miring sana sedikit. Wah, ini seperti katakan almarhum Mahatma Gandhi, ya. Iya, benar. Kok begini? Ini serius. Orang yang serius dan bertanggung jawab orangnya ya. Nah, tapi dari segi joke, saya katanya boleh juga membalas joke-joke ya. Boleh. Iya. Anda kelihatan tipe berani dan sabar. Berani ngutang sabar bayar. Yang ini joke awe ini joke ya, bukan fisionomi. Orangnya takut sama cewek. Takut kehabisan. Takut tidak kebagian. Benar kan? Nah, kembali yang tadi saya mengatakan begini. Itu hanya megalomania gini ya. Yang lebih berbahaya lagi kalau ini berkembang menjadi katakanlah apa yang disebut oleh psikiatri itu apa yang disebut dengan psikopat. Ya. Bisa ke sana. Bisa ke sana. Ya, orang yang penampilannya hebat, sering berbohong, yakin, menipu dan lain sebagainya, tetapi dia tidak pernah akan menyesal, dia tidak akan pernah merasa bersalah. Nah, lihat sekarang
Tadi Pak Ralf menanyakan dia menyesal atau merasa bersalah apa tidak. Nah justru ini yang agak sulit nanti disembuhkan. Kemudian dikaitkan dengan gangguan-gangguan jiwa yang ada. Dalam psikiatri itu ada neurosa, ada psikosa, ada psikopat. Psikopat yang paling sulit. Karena psikopat itu bisa berada di mana saja. Bisa dia seorang dosen, bisa dia seorang dokter, bisa seorang hakim dan sebagainya. Bapak dong. Bapak juga bisa berarti ya? Saya bisa, tapi saya bukan. Saya termasuk yang aman lah dari sini itu. Nah saya ingin mengatakan begini, mudah-mudahan tidak ke arah situ. Dari kalimat yang keluar itu flight of ideas namanya ya. Kalimat yang berterbangan tapi tidak nyambung. Kalau menderita flight of ideas lagi itu lebih bahaya lagi. Nah ini dari segi psikiatri. Nah sekarang saya ingin mengatakan dari segi bahasa tubuh ya, fisionomi. Saya sudah katakan gerak tubuh ya bisa dibaca seseorang itu berbohong apa tidak bahasa tubuh. Karena kalau kita berkomunikasi seperti ini hanya 35% yang bisa tertangkap secara verbal pembicaraan. Tapi gerak tubuh, bahasa tubuh dari mata, dari hidung, ya. Nah, Anda hidungnya agak nyengat ke atas sedikit nih. Nah, itu artinya kepo. Atau kepo nggak? Pengen tahu aja. Atau coba aja menghadap sana sebentar, lihat. Nah, ke sini ya, ke atas ya. Itu kepo. Itu dalam fisionomi ada. Nah, Oh, ya, kepo artinya ini Pak. Ya, Langsung nurunin hidung. pengen tahu aja ya. Kan gitu kan ya. Apa namanya, curiosity-nya tinggi. Nah, sorry, nggak marah kan? Enggak Pak. Oh iya, sorry. Aman, gitu kan ya. Ini bukan ilmu yang ramah-ramalan, ini adalah pengetahuan yang diajarkan di FBI. Dengan sampel banyak sekali. Jadi tingkat akurasinya 92% ke atas. Saya belajar itu kebetulan sekarang ini, mendalami dengan sampel yang cukup banyak. Iya dia bener Pak, dia takut cewek Pak, bener. Takut ya. Tapi gimana nanti kalau pulangnya sama cewek juga enggak? Enggak. Ya. Iya Pak ya. Takut cewek Tapi terus itu larinya. berarti itu harus diobati apa bagaimana? Pak? Pengalihan loh. Bener aja begitu nih. Iya, Nah ini saya bicara dengan ilmu kedokteran kalau gitu. Karena krim dulu harus tahu. Orang yang menderita katakanlah megalomania, kemudian bisa juga dia mania depresif ya. Kadang-kadang dia ngomong keras, tapi kadang-kadang dia terdiam untuk waktu yang lama. Bahkan kemudian kalau merasa tertekan depresi itu lebih berbahaya lagi, itu harus diobati. Tapi tentu jangan jadi pakai terus-terusan, lama-lama bisa berkurang itu ya. Tapi saya mengharap tidak seperti inilah. Mudah-mudahan dia hanya megaloman yang sementara saja, yang misalnya. Tapi kalau lihat dari penampilannya ngomongnya ini dan kemudian banyak korbannya, nah ini yang barangkali sedugaan saya dia memang menderita megaloman. Ya. Mudah-mudahan tidak psikopat. Kira-kira seperti itu. Tepuk tangan untuk Bang Roni Niti Baskara. Terima kasih Bang Roni Niti Baskara. Dan pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan ilmiahnya, nanti di segmen selanjutnya setelah Headline News, News Show akan menghadirkan mereka yang bisa bercerita testimoni dari pengalaman langsung. Dua mantan kekasih dari Vicky Prasetyo, yakni Desi Gitaro dan Camelia Gomez. Sesaat lagi. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, dan aku terjebak. Ini juga rumahnya di Menteng. Oh iya, Tapi mana sebelah Mentengnya mananya? Menteng Takeshi dia.